Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanita Krismadani. Saya mengajar di SDN Gedung 05. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 di Universitas Bengkulu. Berikut ini video PPL kedua saya. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali belajar di sekolah dalam keadaan sehat dan semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah. Hari ini hadir semua? Baik, Ibu akan cek kehadirannya ya. Yang Ibu panggil namanya bilang hadir. Ya. Yang pertama, Muhammad Khairul Hadi, Muhammad Afriza, Muhammad Albia, Muhammad Fahmi Ilham, Muhammad Mustafa, Nadia. Ada Nadia? Oh, Nadia tidak hadir ya. Mudah-mudahan Nadia dalam keadaan sehat walafiat ya, karena belum ada kabar hari ini dengan ibu guru. Naufa Zahra Sanusi, Nuril Fatia, Nurin Alifa, Pandawatri Haryono, Zahira Putri Adelia hadir. Alhamdulillah. Karena tadi yang pertama kali masuk dan rajin adalah Khairul Hadi, maka Irul akan mimpin doa pada pagi hari ini ya. Baiklah, kita awali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini dengan membaca doa, membaca surat Al-Fatihah. Silakan Irul maju ke depan. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Melalui video pembelajaran, siswa mampu membuat peta pikiran unsur-unsur di dalam dongeng dengan detail. Selanjutnya yang ketiga, setelah membaca dongeng melalui video pembelajaran, siswa mampu mengkomunikasikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan dengan detail. Yang keempat, setelah mengamati video mengenai penebangan hutan secara liar, siswa dapat menemukan penyebab kerusakan hutan dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati video mengenai penebangan hutan secara liar, siswa dapat menganalisis dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Yang keenam, setelah mengamati video mengenai penebangan hutan secara liar, siswa dapat menentukan upaya untuk mengatasi dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang terakhir, setelah berdiskusi, nanti kalian bisa mengkomunikasikan kepada ibu guru dan teman-teman mengenai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Sudah jelas tujuannya? Sudah, alhamdulillah. Selanjutnya, ibu guru akan membacakan kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia yaitu KD 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita dongeng, dan sebagainya. Muatan IPA yaitu KD 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Semangat anak-anak! Semangat! Tepuk semangat! Hebat. Terima kasih anak-anak. Masih ingatkah kalian materi sebelumnya? Kita pernah belajar tentang sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat kita gunakan dan kita manfaatkan sebagai memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, alam itu banyak sekali anak, berupa lautan, daratan, pegunungan, dan juga hutan. Itu yang dinamakan sumber daya alam. Di dalamnya ada benda mati dan juga benda hidup. Nah, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Masih ingat? Sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Nah, saat ini nanti kita akan membahas tentang sumber daya alam yaitu hutan Kalimantan. Sekarang Bu Guru ingin memberitahu petunjuk pencegahan COVID-19. Bu Guru mau tanya, Afrizal, tadi di depan sudah cuci tangan, nak? Selain mencuci tangan dan memakai masker, kita juga harus menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Bisakah kalian menerapkan protokol 5M ini setiap hari? Bisa ya? Terima kasih. Bu Guru juga ingin menginformasikan, pada saat belajar, posisi duduknya harus tegak ya, menjaga jarak antara mata dengan buku. Kenapa duduknya harus tegak? Supaya apa? Punggungnya bagaimana? Punggungnya tidak sakit ya. Coba bayangkan kalau kalian belajar begini, membungkuk. Sakit nggak punggungnya? Nyaman nggak duduknya? Tidak nyaman. Bisa dipraktekkan? Selama belajar nanti duduknya ya tegak ya. Oke, supaya badannya dan punggungnya menjadi sehat. Selanjutnya,
Ibu akan menyetelkan sebuah literasi. Kalian simak ya. Kalian simak Kisah dongeng tupai berikut ini. dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Anak-anak, cerita tadi menarik tidak? Menarik. Tokoh yang ada di dalam cerita itu tokoh apa? Manusia atau hewan? Hewan. Hewan apa yang ada di cerita tadi? Tupai, ikan gabus dan ikan hiu. Siapa yang bersahabat tadi? Tupai dan ikan gabus. Hebat. Ternyata kalian mendengarkan dongeng, kalian juga menyimak ya isi dongengnya. Hebat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur cerita yang ada di dalam dongeng. Ya. Apa itu dongeng? Siapa yang tahu dongeng itu apa? Ya, dongeng adalah cerita hayalan. Hebat. Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, dongeng itu biasanya bersifat menghibur dan mengandung unsur nilai pendidikan. Ada unsur nilai pendidikan di dalam cerita tadi. Ya, di Indonesia itu banyak sekali dongeng. Ya, dongeng tentang binatang ya. Ada dongeng kancil dan buaya. Nah, sekarang dongengnya yaitu tentang tupai dan ikan gabus. Baiklah, anak-anak. Nah, ini adalah cerita tupai dan ikan gabus. Sekarang Bu Guru mau menjelaskan tentang unsur-unsur cerita. Coba semuanya perhatikan ke depan. Unsur-unsur cerita itu ada berapa? Ada 7. Yang pertama, coba Khairul, bacakan apa saja unsur cerita yang ada di depan ini. Judul. Ya. Pintar. Pesan moral. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan unsur cerita. Di dalam cerita itu biasanya yang pertama ada judulnya. Ya, ada apa? Judul. Yang kedua ada tokohnya. Ya nggak? Iya. Yang ketiga ada sifat tokoh. Tokoh yang ada di dalam cerita itu punya sifat ya. Ada sifat tokoh. Yang keempat ada tempatnya.
dongengnya. Ada teks dongeng, kalian baca, lalu kalian tuliskan unsur-unsur yang ada dalam cerita dongeng tersebut. Bisa? Judulnya apa? Tokohnya siapa? Bisa dikerjakan? Silakan dikerjakan secara berkelompok. Ayo bekerja semuanya. Bagaimana? Iya, diskusikan unsur-unsur yang ada di dalam dongeng tadi ya. Iya, judulnya apa ya? Tokohnya siapa? Ya dikerjakan ya. Secara berkelompok ya. Ya. Iya. Oke. Sudah paham ya? Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan dengan ibu guru ya. Anak-anak sudah berdiskusi semuanya? Sudah. Kelompok siapa sudah selesai? Hebat. Coba kelompok cerdas. Siapa yang akan mewakili mempresentasikan ke depan? Nurin. Silakan Nurin maju ke depan. Setelah tadi Nurin berdiskusi dengan teman-teman, Nurin menemukan unsur-unsur cerita. Unsur-unsur cerita itu ada apa aja, Nurin? Ada judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, pesan moral. Iya. Apakah semua unsur cerita di dalam dongeng itu tadi ada? Ada. Silakan dibacakan mulai dari judulnya. Judulnya Tupai dan Ikan Gabus. Tokohnya ada tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Hebat. Pesan moralnya kita harus saling tolong menolong. Sifat tokoh, tupai suka menolong, ikan gabus selalu sabar. Akhir ceritanya, ikan gabus sehat seperti sedia kala. Awal ceritanya, tupai melihat ikan gabus. Tempatnya di hutan Kalimantan Barat. Iya. Tepuk tangan buat kelompok cerdas. Terima kasih Nurin. Iya. Apakah yang lain juga sama seperti Nurin? Ya, sama ya. Hebat. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada pada papan tulis. Gambar apakah itu? Pohon, gambar hutan, apa lagi? Yang kamu lihat apa lagi? Ada apa lagi? Pohon ditebang, ada apa lagi? Kayu. Kayu, lalu apa? Nih, sebuah apa ini? Pekerjaan. Pekerjaannya dia membuat apa? Membuat meja dan kursi. Nah, ada teks di atasnya. Ibu guru bacakan, kalian simak ya. Bacalah teks berikut dengan benar. Pak Rahmat adalah seorang pengrajin kayu. Dia bekerja membuat aneka macam mebel, seperti meja, kursi, lemari, daun pintu, kusen, dan sebagainya. Pak Rahmat ini mendapatkan kayu sebagai bahan baku berasal dari mana? Dari hutan. Ya, kebetulan Pak Rahmat ini tinggalnya di Pulau Kalimantan. Nah, kalian tahu bahwa daerah Kalimantan itu adalah daerah yang banyak hutannya, ya. Di sana pulaunya besar. Karena pulaunya besar dan banyak hutannya, maka Pulau Kalimantan itu disebut sebagai paru-paru dunia. Ya, Kalimantan bisa disebut sebagai paru-paru dunia. Kenapa, Bu Guru? Karena pepohonan ini, pohon yang ada tumbuh di hutan, tumbuh di halaman rumah kalian, menghasilkan udara yang bagaimana? Bersih dan sejuk. Ya, coba kalian bayangkan. Yuk semuanya ikut membayangkan. Bayangkan bagaimana kalau pohon-pohon yang ada di hutan Kalimantan itu banyak yang ditebang. Pohonnya habis ditebang, apa yang terjadi? Iya, apalagi yang terjadi? Banjir. Udaranya bagaimana kalau nggak ada pohon? Panas. Yang dirugikan bukan hanya
masyarakat yang tinggal di Kalimantan saja, tetapi masyarakat dunia. Bagaimana bumi ini bisa mendapatkan udara yang bersih kalau tidak dari hutan? Nah, anak-anak, salah satunya pekerjaan yang memanfaatkan hasil hutan adalah pekerjaan tukang kayu. Kalian simak video yang Ibu tampilkan berikut ini. Kalian amati dan kalian rasakan ya. Pohonnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Pohonnya lama-lama habis. Terus terjadi apa? Hujan besar. Kalian simak, silakan. Tidak ada lagi pohon sebagai penahan tanah. Hujannya besar sekali. Petir menyambar kemana-mana. Ada satu pohon diangkut lagi sama penebang liar. Tidak ada lagi yang menahan tanah. Apa yang terjadi? Kalian simak ya. Iya, tidak ada lagi resapan air karena pohonnya sudah tidak ada. Terjadi banjir dan apa yang terjadi pada rumah-rumah yang ada di bawahnya? Tenggelam ya. Oke. Nah, anak-anak, apa yang kalian rasakan setelah menonton video tadi? Yang kalian amati apa? Penebangan secara apa itu? Penebangan secara? Tadi penebang yang menebang pohon tadi menanam kembali tidak pohon yang sudah ditebang? Tidak ya. Akibatnya apa? Pohonnya bagaimana? Habis pohonnya ya. Karena pohonnya habis, tidak ada yang menahan apa? Tanah. Jadi kalau ada hujan deras, tidak ada yang menahan tanah, akan terjadi apa ya? Longsor. Kita tidak mau ya ada bencana longsor dan banjir. Mau nggak kalian? Tidak. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak video tadi, menggugah hati kalian tidak? Iya. Kalau kalian jadi penebang liar, apakah kalian melakukannya seperti itu? Tidak. Karena apa akibatnya? Menjadi bencana alam. Ya. Allah menciptakan bumi ini dengan penuh keseimbangan. Nah, kita sebagai manusia tidak boleh memanfaatkan hutan secara habis-habisan. Harus seimbang. Ya. Nah, sekarang coba simak materi berikutnya. Apa yang terjadi jika pohon-pohon di hutan terus ditebang? Yang terjadi apa? Ya, Nuril? Longsor. Pohonnya akan bagaimana? Pohon akan habis. Selain longsor, apa lagi tadi? Banjir. Apa lagi? Ya, oksigennya berkurang karena tidak ada pohon ya. Masyarakat memanfaatkan hasil hutan yaitu kayu digunakan untuk apa saja sih? Siapa yang tahu? Untuk membuat kursi, apa lagi? Membuat meja, membuat lemari, untuk membuat bangunan ya, rumah, atapnya biasanya menggunakan kayu. Nah, tetapi kalau masyarakat menggunakan kayu itu secara besar-besaran tanpa tebang pilih, apa akibatnya? Apa? Hutannya akan habis. Nah, ini adalah akibatnya, dampaknya. Yang pertama, rendahnya kualitas oksigen. Ya, oksigennya akan semakin berkurang. Udaranya bagaimana? Panas. Ya, alamnya semakin panas. Lalu apa? Ada bencana apa? Banjir. Dan juga apa?
tempat tinggal makhluk hidup. Ya, di hutan itu ada makhluk hidupnya nggak? Ada pohon dan ada juga hewan. Coba ibu tanya, kalau tempat tinggal hewan itu kan di pohon, di hutan. Kalau hutannya habis, hewannya bagaimana? Kehilangan tempat tinggal. Akibatnya selain hutannya yang habis, hewannya juga banyak yang mati. Ya, anak-anak, coba perhatikan hutan Kalimantan dari tahun ke tahun. Ibu akan membagikan LKPD, ya. Berdasarkan LKPD ini, kalian melakukan menganalisa hutan Kalimantan itu dari tahun ke tahun bagaimana penampakannya. Apakah bertambah subur ataukah bertambah gundul hutannya? Nah, kalian amati dari tahun 1950. Yang warna hijau itu adalah kondisi pohonnya. Ya, di tahun 50 bagaimana pohonnya? Lalu di tahun 85 bagaimana pohonnya? Ya, bisa? Bisa ya? Oke, ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakannya. Silakan dikerjakan. Cara berkelompok ya. Diskusikannya. Kira-kira penampakan hutan Kalimantan dari tahun ke tahun itu seperti apa? Ya. Apa yang terjadi jika pohonnya semakin berkurang? Tulis ayo. Ya. Nah, terus apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Nah, Dian sekarang yang menulis. Ayo, silakan Dian. Tulis di sini, Dian. Saling berdiskusi. Apa upayanya supaya hutannya nggak gundul? Menanam kembali. Tulis Dian. Ayo, pendapat temannya ditulis ya. Anak, sudah selesai diskusi tentang IPA-nya? Kelompok siapa yang sudah selesai? Iya, sudah selesai semua? Kelompok optimis, silakan maju ke depan. Yang mewakili kelompok optimis untuk membacakan hasil diskusi. Iya. Dia, tolong sampaikan ke teman-temanmu hasil diskusi yang kamu lakukan. Yang pertama baca soalnya lalu jawabannya. Silakan dia, jangan kencang suaranya. Bandingkan penampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Bandingkan, bagaimana tahun 1950? Tahun 1950 masih banyak pohon hutan. Pohon tahun 2010 sudah mulai berkurang. Iya. Yang kedua, menurut kamu, mengapa penampakan hutan di tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Tahun 1950 hampir seluruh Kalimantan masih tertutup hutan. Sedangkan tahun 2010 sudah berkurang karena digunakan untuk Pemukiman. Hebat. Pertama buat kelompok optimis. Terima kasih ya. Ya, anak-anak, itu tadi adalah hasil diskusi kita tentang pemanfaatan hutan Kalimantan. Bagaimana mencegahnya supaya hutan yang gundul bisa subur kembali? Yang pertama apa, Nak? melakukan reboisasi. Melakukan reboisasi. Pasti reboisasi itu siapa yang tahu? Reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Itu dinamakan reboisasi. Yang kedua apa? Melaksanakan tebang pilih. Melaksanakan tebang pilih. Ya, jadi masyarakat Kalimantan itu atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan, jika ingin menebang pohon harus tebang pilih. Pohon yang boleh ditebang adalah pohon yang sudah tua, yang sudah cukup umurnya. Ya, boleh nggak pohon yang baru ditanam ditebang? Tidak boleh, ya. Harus melakukan tebang pilih. Yang ketiga apa? Baca coba. Ya, melindungi dan
kerjakan dengan jujur, Ibu yakin setelah menyimak materi yang Ibu jelaskan tadi, kalian bisa mengerjakan soal evaluasi berikut ini. Ibu bagikan soal evaluasinya ya. Kerjakan masing-masing, tidak boleh saling melihat temannya. Baiklah, anak-anak, apakah soal evaluasinya sudah selesai dikerjakan? Sudah. Oke. Silakan Nurin bantu Ibu Guru mengambil hasil evaluasi teman-teman. Silakan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan ya, Nurin ya. Terima kasih Nurin sudah bantu Ibu Guru mengumpulkan soal evaluasi. Soal ini mari kita koreksi bersama-sama ya. Soalnya sudah Ibu tulis di depan. Mari kita saling bertanya jawab. Apa jawaban kalian dari soal yang Ibu berikan tadi? Anak-anak, tadi kalian sudah melaksanakan evaluasi. Bisa nggak mengerjakannya? Bisa. Sudah paham ya? Nah, sekarang kita akan melakukan tanya jawab. Untuk soal yang pertama, sebutkan unsur-unsur yang ada di dalam dongeng. Tadi apa saja? Judul, apa lagi? Sifat tokoh lagi. Tempat. Awal cerita. Akhir cerita dan suasana. Hebat. Kita lakukan semua. Yang kedua, cerita tadi yang kita pelajari judulnya apa? Tupai dan ikan. Apakah semuanya menjawab tupai dan ikan ya Bu? Ya, hebat. Kita membacakan semua. Yang ketiga, sebutkan penyebab kerusakan hutan Kalimantan. Apa lagi tadi penyebabnya? Apa Irul? Pengembangan hutan secara liar ya. Itulah yang terakhir. Upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah kerusakan hutan dan kelestarian hutan? Apa yang harus kita lakukan yang pertama? Tidak menebang pohon secara apa lagi? Coba melakukan tebang pilih. Lalu melakukan apa lagi? Penanaman hutan kembali. Yang terakhir apa? Memberi sanksi kepada siapa? Penebang hutan yang melakukan penebangan hutan secara liar. Hebat. Tepuk tangan. Hasil evaluasi ini nanti akan Ibu nilai dan Ibu bagikan kepada kalian semua yang ada di sini. Anak-anak, sekarang
kembali di rumah ya. Kalian pelajari lagi, kalian ingat-ingat ya, jangan sampai dilupakan. Materi berikutnya, esok hari kita akan belajar tentang pekerjaan seorang nelayan. Wah, penasaran? Apa saja ya yang dilakukan oleh nelayan tradisional dan nelayan modern untuk menangkap ikan? Itu akan kita pelajari esok hari. Semangat nggak? Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Ya, nanti sebelum kalian pulang, ya, kita akan melakukan operasi semut. Kalian lihat di laci dan kolom meja kalian, adakah sampah? Kalau ada sampah, ya, kalau ada sampah dipegang. Nanti pada saat kalian keluar kelas, sambil dibawa dibuang ke tempat sampah. Sekarang dipegang dulu sampahnya. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Duduk yang rapi. Nah, anak-anak, tadi di awal pelajaran kita membaca doa. Alangkah baiknya di akhir pelajaran kita juga membaca doa. Silakan, karena tadi yang paling aktif adalah Fahmi. Fahmi, silakan pimpin doa ke depan. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Yang duduknya paling rapi boleh pulang pakai tasnya. Ayo. Karena tadi kalian aktif semuanya, Ibu akan memberikan hadiah. Siapa yang mau? Oke, duduk yang paling rapi, Ibu bagikan hadiahnya. Ya. Ini untuk kelompoknya Nurin, kelompok cerdas. Silakan dibagi-bagi ke temannya. Ya. Alhamdulillah. Yang duduknya paling rapi boleh pulang duluan. Kelompok mana yang paling rapi ya? Sambil sampahnya dibawa keluar dibuang tempat sampah ya. Kelompok yang paling rapi adalah kelompoknya kelompok optimis. Silakan. Beri salam sama ibu guru. Terima kasih. Waalaikumsalam. Beri salam kepada ibu guru. Ya, waalaikumsalam.